Sistem sekolahan itu tak ubahnya seperti sistem penjajahan, bahkan lebih buruk dari sistem penjajahan. Karena penjajahan Belanda itu sebenarnya mereka adalah dibayar. Para pribumi itu sebenarnya mereka bekerja dan dibayar. Makanya dalam sejarah yang diajarkan di sekolahan, para penjajah itu memperkerjakan secara paksa atau disebut dengan kerja rodi, kerja paksa tanpa memberi upah. Padahal mereka memberi upah, hanya saja upahnya itu dikorupsi oleh para pejabat pribumi. Dan dari sinilah kita bisa mengira bahwa sistem penjajahan sebenarnya adalah ya sekolahan itu sendiri, yang peribahasanya adalah maling teriak maling. Coba bayangin, kalian berangkat dari pagi jam 7 pagi sampai jam 3 atau jam 4 sore. Itu kalian itu sama halnya seperti bekerja di pabrik. Kalau kalian bekerja di pabrik, kalian itu dibayar. Tapi kalau kalian sekolah, kalian justru yang tidak dibayar, malah justru kalian yang bayar. Kalaupun kalian digratiskan oleh pemerintah, kalian juga tetap capek karena otak kalian itu dipaksa untuk mempelajari ilmu yang tidak akan kalian butuhkan di dalam hidup kalian. Cobalah sekali-kali kalian bertanya kepada guru kalian, guru apapun di bidang tertentu, apa sih manfaatnya kita belajar ilmu seperti ini? Apakah kita besoknya nanti akan ilmu seperti ini akan berguna dalam kehidupan kita? Mereka pasti akan marah. Ya karena para guru itu mereka hanya mikir kalau gimana cara mereka itu dapat gaji dari bayaran guru mereka itu, dari pekerjaan mereka, tanpa memperdulikan besok kedepannya kayak gimana. Dan apalagi masa sekolah itu adalah masa remaja kalian, yang merupakan masa-masa emas di mana kalian itu harus hidup bahagia, kalian itu harus belajar dalam artian ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kalian di masa depan. Makanya pendidikan di negara-negara maju itu tidak sepanjang durasi pendidikan di negara kita ini. Kenapa? Karena yang bahan didikannya, bahan kurikulumnya itu salah, sehingga itu terkesan memaksa para siswa harus otaknya harus diperas, harus dipaksa mempelajari ilmu yang tidak mereka, yang hati mereka menolaknya karena tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan di kehidupan mereka. Dan saya juga kurang paham kenapa pemerintah mewajibkan ilmu-ilmu yang gak berguna seperti di sekolahan itu, kurikulum sekolahan itu. Dan seharusnya mereka tahu kalau anak-anak itu sekolah bukan mengejar ilmu, tapi mengejar ijazah. Karena di negara kita itu kita tahu kan, hanya kuli bangunan saja harus punya ijazah. Hanya bekerja sebagai office boy saja itu harus punya ijazah. Dan itulah salah satu yang menyebabkan pengangguran di Indonesia itu membludak. Karena jika Anda melihat syarat lowongan, syarat pekerjaan itu berijazah SMA misalnya. Padahal hanya bekerja sebagai tukang bersih-bersih, tukang sapu, tukang nganterin makanan, itu orang tidak sekolah itu bisa. Tapi kenapa harus berijazah SMA? Dan yang jelas hal seperti ini, masalah anak sekolah hanya gara-gara ijazah, mengejar ijazah bukan mengejar ilmu, yang tentunya oknum pemerintah pasti tahu, pastinya tahu, gak mungkin gak tahu. Hanya saja mungkin mereka cari amannya saja, mereka tidak mau merubah sistem yang buruk ini menjadi ke sistem baik, karena jika merubah itu beresiko jabatan mereka akan berbahaya bagi pekerjaan mereka, berbahaya bagi jabatan mereka. Dan termasuk guru-guru, mereka sebenarnya seharusnya sudah tahu kalau ilmu di materi pelajaran yang mereka ajarkan itu sebenarnya tidak guna, itu sebenarnya mereka tahu. Tapi hanya saja mereka tuh memang kalau mereka bilang, ya mereka otomatis, dan mereka komitmen, mereka bilang, oh ilmu yang saya ajarkan ini tidak bermanfaat, hanya bermanfaat bagi satu di antara ribuan orang. Ya otomatis dia kalau resign, dia akan kehilangan pekerjaan. Dan itu masalahnya kenapa Indonesia itu banyak sekali koruptor dan diawali dengan ketidakjujuran seperti ini.